liburannya gimana akhir pekannya? Mudah-mudahan seru ya. Ada saya Kak Rose yang akan membuat lebih seru lagi akhir pekan Anda di acara Rumpi No Secret. Bersama Daniel di pojok sana yang juga menemani kita hari ini. Dan ada Galih di pojok situ ya yang memeriahkan suara hari ini. Baik, sebelum kita ke beberapa bintang tamu yang sudah hadir untuk berbagi ceritanya, kita ke pojokan dulu untuk membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan dan banyak menuai perhatian dan juga komentar netizen, baik itu hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini gabungan ya, dunia nyata, kemudian kabarnya juga kita lihat di dunia maya ya. Masih dari kemarin ini kabar terbaru updatean kondisi Ruri Republik ya, seperti apa sih? Karena kan kemarin sempat dikabarkan 2 hari yang lalu ya, dikabarkan mengalami kecelakaan pada saat touring motor gede di daerah Ciamis begitu ya. Ini dari IG story istrinya Cisaana begitu ya, udah ada fotonya, dia memang harus ada penyangga leher begitu. Tapi keadaannya sadar, tersenyum lagi ya. Alhamdulillah ya Allah gitu. Alhamdulillah, kita juga ikut senang ya. Lalu kita lihat juga ini updatean juga dari istrinya ya. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih keselamatan. Makasih banyak semuanya yang sudah mendoakan. Alhamdulillah semua baik-baik aja. Gak kayak berita yang beredar yang berlebihan dalam pemberitaan. Alhamdulillah katanya gitu. Ya mungkin orang jadi kayak pikirannya kemana-mana karena postingan terakhirnya Ruri yang pakai lagunya judulnya adalah apa? Die with Smile itu. Dan kita ngasih smile juga kok dia ya. Ada videonya, bahkan Cisa juga sudah mengunjungi suaminya gitu ya, sudah mungkin karena kan dirawatnya agak jauh ya. Sudah ketemu dan ada videonya seperti apa kondisinya, kita lihat yang berikut ini. Ya alhamdulillah kita ikut senang ya. Mudah-mudahan semakin baik, semakin pulih lagi gitu. Komentar netizennya kita baca ya. Ya seharusnya pentas di kotaku Trenggalek mau nonton tapi idolaku lagi kena musibah. Semoga Bang Ruri cepat sembuh. Selamat dimanapun berada. Yang berikutnya, puji Tuhan masih diberikan keselamatan, sehat selalu orang baik. Berikutnya komentarnya, dari kemarin kepikiran Ruri sampai susah tidur. Alhamdulillah ada kabar baik. Sehat-sehat idolaku, Masya Allah banyak yang mendoakan ya. Yang berikut, Mbak Cisa udah jangan izinin Bang Ruri touring deh. Nanti kita undang ya, kita tanya ya. Ini ya, istri-istri yang suaminya suka touring naik motor gitu, bukan berarti nggak ada resiko ya. Kadang ya kemanapun kita hidup pasti ada resiko. Tapi kalau touring itu gitu sih. Oke, yang berikutnya coba kita lihat. Sehat-sehat ya Ruri, nggak sanggup kehilangan band kesayangan. Berikutnya ada lagi, ada ya. Oh hari ini ngomong-ngomong soal touring juga, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu juga. Ini pesepeda gitu yang kemarin membagikan kisahnya. Dia itu bersepeda dari Indonesia menuju ke Madinah Mekah. Dan itu ditempuh dalam waktu 7 bulan. Dimulai dari Januari sampai di sana bulan Juli. Seperti apa pengalamannya nanti ya. Kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama dulu. Ini ada Angelina Sondah dan Mujimah Said. Kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Angelina Sondah atau Angie, artis sekaligus model kelahiran tahun 1977 yang mengawali karir sebagai Putri Indonesia tahun 2001 ini pernah menikah dengan Mujimah Said pada 2009 dan dikaruniai seorang putra bernama Kianu serta 2 anak sambung dari pernikahan Aji terdahulu bersama Reza Artamevia, namun Aji meninggal dunia pada 2011 akibat serangan jantung. Perempuan yang kerap membagikan kebersamaan dengan keluarga mendiang suaminya yang dinamakan Dema Said ini aktif memberikan tausiah ke berbagai daerah seperti ke Semarang pada 7 September kemarin setelah sebelumnya belajar menghafal Al-Quran saat ditahan selama 10 tahun. Mujimah Said yang menikah dengan Luciana pada 2022 ini sempat membantu mengurus Kianu selama Angie ditahan dan menggantikan Mujimah Said sebagai wali pernikahan Aliyah dengan Thorik Halilintar. Bagaimana tanggapan Angelina Sondah saat dirinya dipuji Rosi Silalahi atas keberanian mengakui perbuatan korupsinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baiklah, kita sudah bersama dengan Angelina Sondah dan Muji. Oke, aku akan tagih janjinya. Muji, nyanyi kan kamu hari ini? Suaranya nanti udah. Ya. Halo, alasan banget. Kita kasih kesempatan latihan. Mukanya Daniel panik ya? Enggak sekarang nanti. Kita mulai dulu konten ini kan Dema Said ya. Sama Angie kan kemarin juga banyak banget bikin konten-konten tuh ya. Iya. Kita mau nanya-nanya kayak apa sih nih bersaudara siapa aja yang ada di dalam konten itu gitu. Kita lihat dulu cuplikannya berikut ini.
Tuh kan, lihat nyanyi, kita mau denger langsung live di sini ya. Ada fotonya nggak sih, kita mau tanya satu-satu. Ini siapa aja sih yang rutin gitu kalau kumpul, bikin konten? Ya kemarin kan kebetulan ada pernikahan. Ada adik aku dari Amerika datang ke Jakarta, namanya Rizky. Nah kita ini lagi berkumpul keluarga untuk ya ketemu sama Rizky lah, karena kan dia langsung dari Amerika kan. Datang dari Amerika, tapi dia kemarin nggak sempat datang di nikahannya Alia. Enggak sempat. Jadi kan kamu 6 bersaudara ya? Iya, kita 6 bersaudara. Iya benar. Kamu anak keempat. Anak keempat. Iya, Rizky itu yang ke? Yang satunya Devita, yang keduanya Sherry, Aji, aku, Budi, dan Rizky yang terakhir tuh bungsu. Oke. Ini karena dia datang makanya ngumpul semuanya. Iya, ngumpul semuanya. Itu yang konten sama istri kamu juga bikin konten ya? Iya, ada juga. Ada juga kan? Komplit tuh semua bersaudara. Semua komplit. Memang sering kumpul begitu? Kalian memang selalu rutin kah kumpul-kumpul? Iya, sering sih. Kalau kita butuh pertemuan atau kita ada sesuatu untuk mensampaikan, ya kan pasti kita ngomong. Makanya bahasa Indonesianya oke ya. Bahasa Indonesianya lancar banget. Iya, Angie, kamu juga termasuk bagian perkumpulan ini yang suka rutin juga ngumpul-ngumpul. Ya sebenarnya sih ini vibes-nya dari almarhum Mas Aji ya. Kalau dulu kan Aji tuh apa-apa tuh ngumpul, Oke. Jadi dia almarhumah sebetulnya yang almarhumah. Astaga, almarhum sebetulnya sering mengumpulkan ya. Jadi tuh kayak misalkan aku dulu 7 bulanan itu semua cousin-nya tuh kumpul. Senengnya keluarga, ya kan? Keluarga besar. Terus dan kalau misalkan ada itu yang namanya tuh arisan keluarga Chandra Pratomo sama Jema Said, Condro Adiningrat ya. Condro Adiningrat itu ternyata Allah Akbar kabiro. Besar sekali. Pokoknya ini dari Hamengkubuwono, ini dari Raden Panjinya. Dan itu tuh pasti, pasti itu Aji tuh selalu bilang, Ji pokoknya lu harus datang, ya kan, dan terakhir tuh aku dikasih satu salinan sebegini, ya kan? Silsilah. Di mana kan nama Keanu? Cari ya. Jadi emang almarhum Mas itu suka banget. Suka banget sama keluarga, itu dia paling penting. Di Belanda juga gitu kan, pokoknya apa-apa tuh keluarga, apa-apa keluarga. Jadi kalau lagi pergi ke Belanda juga gitu, pasti ngumpul pasti semua. Ngumpul dulu, baru dia bisa pergi kemana-mana. Ngumpul kita banyak foto-foto ya, pokoknya wah harus tuh. Jadi ini kan ngumpul ya lumayan komplit, berarti ada Mas Saidnya ya, gitu ya. Ada Keanu, Keanu juga ada. Ada Rizky, ada Stella, Arya, ada kakak aku Devita, ada istri aku juga, Luciana. Kapan terakhir ngumpul sekomplit ini? Ya ini. Sebelum ini? Sebelum ini ya sama Uni. Sama Uni Kamele Mali. Itu tahun ini, tahun lalu. Iya, pokoknya sih kalau kita alhamdulillah ya, pokoknya sekosongnya kita. Gitu. Aku kan biasa kan ke makamnya Mas Aji tuh sebulan sekali. Nah, aku pasti tanya nih, Mbak Dek, ada di rumah, karena rumahnya dekat banget sama Jeruk Purut. Nah, 5 menit jalan 5 kaki menit. Jadi kan aku dari situ aku drop by, udah. Halo Muji langsung datang. Biasanya apa aja sih yang kalian serunya yang diobrolin apa biasanya kalau udah kumpul keluarga gitu? Kebayang lah kalau old school, yang diomongin juga old moment. Kenangan-kenangan masa lalu ya. Banget. Nah, ini kan kalau kita lihat ya, ada Keanu nih, tapi kakaknya Alia sama Sawa, kalau Sawa udah balik ke Amerika, jadi nggak bisa ngumpul. Alia waktu itu masih bulan madu nih atau gimana? Kalau ini sih emang karena ini sebenarnya the first generation kali ya, Mbak Dewi gitu kan. Keanu Terus Kak keangkut Muji. Keanu so sweet banget gitu kan. Karena Keanu itu selalu pengen bertemu Om Mujinya. Nempelnya sama Om Muji. Nempel terus. Tapi ada Mas Arya juga. Mas Arya itu kan dokter juga, itu juga jarang-jarang tuh Mas Arya. Itu tapi semuanya kebanyakan memang tinggal di Jakarta atau masih ada yang di Belanda dan di Amerika, pisah-pisah gitu? Kalau kakak aku dan adik aku tinggalnya di Amerika? di Belanda. Okay. Kalau Rizky yang di Amerika. Amerika. Jadi ini karena komplit tuh ada yang di Belanda emang lagi datang di Jakarta juga? Kalau di Belanda nggak ada yang datang. Oh nggak ada yang datang. Oke. Jadi ini karena yang dari Amerika aja yang terakhir yang datang. Ya. Iya, jadi ini sih Kak Sherry sama Kak Budi. Kak Budi yang ada di Jakarta. Yang di Belanda. Oh yang di Belanda. Ya apa ya, ngafalin silsilah keluarga ya kan. Susah banget. Itu baru Mas Said ya. Itu baru Mas Said. Belum Condro Adiningrat. Aduh, ya untung kamu yang ngafalin, aku sih enggak. Aku juga belum hafal-hafal banget. Oke, ya, kalau kamu Angie paling deket
Itu sama siapa? Paling suka curhatan sama siapa nih? Ya sebenarnya sama Mama Dewi itu sama Mbak Dewi itu kan, karena emang pertama kali itu aku pacaran sama Mas Aji. Aji tuh nganterin aku ke Mbak Dewi. Nah, kan Muji masih di Belanda waktu itu. Itu di Belanda. Tapi kalau di Belanda, aduh menir ini, aduh ya Allah banyak banget. Diantar-anterin kemana-mana ya? Aku jadi supir mereka ya kan, masak buat mereka. Kianu dorong ke masih kecil. Ke apa sih namanya? Ke park. Ke park. Pokoknya kita sampai pun kalau Kak Muji ke Jakarta, kita pernah tuh jalan berdua, abis itu kita pulang-pulang diomelin sama Mas Aji. Kenapa? Pergi belanja aja gitu. Lama banget ya? Lama banget karena mau pulang kan ke Belanda. Jadi beli oleh-oleh ini kan. Soalnya kan bahasa Indonesia baik dan benar. Perlu guide ya? Sampai sekarang juga. Sampai sekarang juga baik dan benar. Lupa waktu, telat pulangnya. Akhirnya kita ternyata ditunggu-tunggu ya. Ini kayak dua anak sekolah dimarahin bapaknya ya. Segitu serunya ya. Kalian ini hubungannya gitu. Seru banget sih, dan walaupun ada yang mau memecahkan kita, tetap aja ujung-ujungnya balik lagi. Siapa yang mau memecahkan? Siapa itu? Kita cari sendalnya. Siapakah? Emang pernah ada momen-momen gitu, sempet jauh gitu Kak? Ya pasti kalau misalkan momen jauh karena udah menikah kan. Oh iya sih, Bukan kalau karena sekarang ada iya. penyusupan sih, enggak. Nah, kalau sekarang iya gitu ya. Dulu juga kamu sempat pas ke sekolah juga. Iya, tapi kan selalu jagain Kianu ya. Selalu lah. Nah waktu kamu lagi sekolah di dalam gitu, itu Kak Dewi juga sering datang. Iya, kalau Mbak Dewi tuh malah pernah nganterin Kianu gitu ke Jepang. Terus kemana? Ke Belanda, ke juga, Paris ya. Paris. Jadi sebenarnya untuk kan? liburan. Jadi Mbak Dewi itu sebenarnya is a woman behind every success of the kids kalau aku bilang. Semua karena ya Allah ketika aku sedang lagi di dalam gitu kan. Itu juga apa sih namanya, sorry ya, itu juga untuk Alia dan untuk Syahwa juga ya. Sama juga. Semua. Mbak Dewi ini ya. Ini luar biasa. Di perempuan yang tidak ingin tampil, tapi sesungguhnya merupakan malaikat dalam kehidupan kami ya. Sama Mbak De, ya Allah mudah-mudahan Mbak Dewi nonton ya. Mbak Dewi harusnya datang ke sini juga nih ya. Oh gitu. Makanya Kianu kalau Papa juga carinya Mama Dewi. Mbak Dewi sama Om. Ini. Berarti manggilnya Tante ya? Manggilnya sih Mama Dewi. Mama Dewi. Kalau ini Om Muji sama Anti Lucy. Anti Lucy. Oke, nanti ngomong-ngomong soal masa lalunya almarhum Mas Aji gitu ya. Kemarin kan kamu sempat podcast juga di Mami Ipel. Ternyata Mami Ipel ada bestinya yang lama. Oh, ternyata Manado satu itu benar-benar. Banyak cerita-cerita ya. Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Ini memang di podcastnya kamu ya wawancara. Emang kamu wawancara itu Mami Ipel karena kamu tahu? Enggak sih. Justru enggak, justru rencananya tuh mau wawancara karena pengen ngangkat sisi Manadonya. Karena sama-sama Manado nih ya kan dekat sama cap tikus gitu ya. Jadi pengen tahu gitu kan. Malah dia cerita banyak soal almarhum Mas Aji kan. Which is emang kan kalau aku tuh sama Mas Aji bedanya 10 tahun. Jadi ketika Mas Aji tuh lagi ini. Di atas jaya udah lebih jaya-jaya duluan gitu ya. Aku tuh masih di Australia. Nah makanya kaget juga dengar ceritanya. Kan waduh Mama Ipel. Jalannya Mak Eka ya kan, Mama Ipel kan orangnya seru banget ya. Sampai termasuk ada rumah yang dipinjemin katanya itu. Iya aku juga, makanya pas waktu itu aku langsung bilang, aduh Pel thank you banget ya gitu untuk semua kebaikan yang telah kau berikan yang tidak aku ketahui gitu kan. Itu apa sih rumah sebelum tuh ceritanya apa sih? Nah itu yang di podcast tadi juga. Cerita yang sebelumnya ya? Cerita yang sebelumnya gitu sebelum kan. Masehi ya? Mungkin masa-masa pada waktu itulah begitu ya. Dan aku juga akhirnya kan karena aku banyak nggak tahu, aku justru mendeliver gitu kan. Bahwa oh ya thank you. Karena ternyata sangat-sangat membantu. Muji kali tahu. Iya tahu nggak sih aku tanya, Mas Muji tahu nggak itu? Kau kaget. Bahwa ini sahabatnya almarhum itu adalah Mami Ipel tuh dulu deket banget gitu. Dekatnya deket apa? Berteman atau pacaran? Nah enggak, temenan. Kan dia bilang tadi pacarnya sama adiknya. Iya. Harus ditranslate. Oh iya. Jadi Mami Ipel punya adik. Dulu, zaman dulu banget itu ya. Mas almarhum tuh deketnya sama adiknya. Tapi jalannya sama Mami Ipel. Sebenarnya kalau mau tahu berarti ya. nggak tahu. Yang tahu tuh sebenarnya ceritanya adalah Mama Dewi.
Oh, Mama. Karena Mama Dewi itu selalu bilang, Ji ya, waduh zamannya dulu Titik DJ, zamannya Nia Dianati, iya kan Nia Dianati ya, dan Bella, semua itu kan diperkenalkan. Bella Safira. Bella siapa? Bella Safira. Pokoknya semua tuh Mama Dewi justru yang tahu. Oke, telepon Mama Dewi. Teman-teman. Gak bercanda ya. Oh ya, berikutnya. Tapi almarhum waktu itu nggak pernah cerita. Maksudnya pernah dekat akrab gitu sama Mami Ipel. Enggak sih ya, kita tuh ibarat katanya pas waktu ketemu udah gitu panas politik kan. Iya, jadi itu, ya? Kita tidak membicarakan masa lalu lagi. Karena visi masa depan, ya? Karena aku sudah mengetahui bahwa Adji Mas Said adalah seorang yang wow. Banyak yang koleksinya gitu ya ternyata ya. Banyak koleksinya Adji Mas Said ya. Terus sekarang menjadi cerita aja gitu ya, sekedar cerita aja. Oke, yang berikut kita lihat juga ada tayangan yang berikutnya mau kita lihat ya. Semua koruptor. Insya Allah, jangan pakai nangis hari ini ya please. Tapi Ibu udah membuat reactionnya dan memang sedih gitu pada saat mendengar. Sedihnya karena emang aku kan nggak punya pilihan selain Kuat ya. Aku tuh melihatnya Keanu waktu itu. Jadi semuanya kekuatan itu datang ketika aku merasa aku punya tanggung jawab kepada anakku Keanu yang kehilangan bapaknya di usianya yang begitu muda, udah gitu kepisah sama aku, ya Allah ya Rahman ya Rahim gitu kan. Terus aku kalau menyerah, siapa nanti yang jagain Keanu? Sebenarnya itu sih dasarnya gitu kan. Dan aku juga malah berpikir ya Allah Mbak Rosi, terima kasih loh, aku nggak berharap sampai dapat suatu honor like that gitu. Aku juga nggak merasa kuat-kuat banget karena sebenarnya yang kuat itu ya yang di atas gitu ya, Allah yang kasih kekuatan. Cuman mungkin kadang-kadang perempuan itu lebih kuat daripada yang dia pikirkan. Kita berpikirnya kita ini lemah, kita berpikirnya kita nggak sanggup. Ternyata kita lebih kuat, maaf ya, nggak bermaksud untuk gender. Nggak daripada nangis ya, mendingan aku mengalihkan dengan iya. Tapi tadi Mas Muji juga ngasih applause juga. Ya, Emang. Karena harus berani ya kan? Berani. Ya keberaniannya adalah keberanian untuk betul-betul ya kembali mengembalikan. Iya. Aku salah. Oke, I already paid my fault, gitu. Now I can move on ya kan gitu. Ya bisa move on. Karena aku pengen Keanu dan anak-anakku juga memiliki sifat itu. Artinya kalau ya salah, manusia ya pasti sudah. punya salah. Tapi yang penting salahnya nggak dilakukan 2 kali. Karena kalau 2 kali salah itu namanya karakter. Ya kan, ketiga kali namanya kebiasaan dan karakter. Kalau udah nyambung berarti udah susah lah dirubahnya. Jadi udah sekali udah salah, oke. Kita berusaha untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Insya Allah. Dan juga ya setelah itu Angie juga banyak membagikan kisahnya, banyak berbagi juga, banyak diundang-undang untuk memberikan apa ya, jadi istilahnya apa sih? Sharing, karena aku pengen kasih tahu perempuan yang ada di luar sana bahwa kita bisa kok. Bisa. Pegangannya apa dulu? Kalau pegangannya masih dunia, pegangannya masih dukun, pegangannya masih persepsi pribadi, pegangannya masih harta, pegangannya masih rasa percaya diri yang berlebihan, nggak akan bisa. Tapi kalau pegangannya Allah, insya Allah ya. Insya Allah, Allah yang beri kekuatan. Gitu ya. Coba kita lihat beberapa sharingnya Angie berikut ini. Coba kita lihat. Ya Allah. Kamu terharu lagi, merasakan betul itu ya. Karena mungkin ngejalaninnya 10 tahun kali ya. Dan pressure-nya di sana kan nggak hanya pressure dari luar, tapi pressure di dalam juga iya. Tapi alhamdulillah nggak bisa dilaluin gitu ya. Dan kita nggak pernah tahu ya ternyata rencana Allah begitu besar. Kau bilang tadi ketika kita angkat tangan, Allah yang turun tangan. Udah coba channel ini nggak berhasil. Apa yang betul-betul kamu rasakan hasil atau kejadian yang mudah gitu ketika kamu udah benar-benar pasrah angkat tangan? 6 tahun tuh terasa sebentar loh di penjara ternyata. 4 tahun, kan aku 10 tahun nih. 4 tahun pertama nih rasanya ampun. Berat sekali. Berat banget. Karena nggak pakai aula nih, nggak pakai Al-Quran lah kata bahasaku. Setelah itu aku udah mulai melepaskan kebencian, udah nggak mau lagi marah sama masa lalu, udah nggak mau dendam lagi sama orang gitu. 6 tahun kemudian tuh tiba-tiba aku tuh nggak ngurus loh, aku nggak ngurus untuk bebas. Sampai petugasnya bilang, Mbak Angie, bentar lagi udah mau bebas, ngurus sana cuti, ya kan? Sampai sebegitunya. Karena aku udah ngerasa ya udahlah, aku bener-bener angkat tangannya Rob gitu. Dan ternyata yang lama bisa jadi singkat. Yang singkat bisa kerasa lama kalau kita tuh coba-coba pakai diri kita sendiri.
Allah pemilik segala sesuatu. Wah, ini luar termasuk biasa, waktu, jarak, Bagus ya. dan membolak-balikan hati manusia. Wah itu luar biasa, luar biasa. Dan sekarang kayak, kalau aku tuh suka bilang gini, Masya Allah ya, dulu tuh aku tuh safari politik. Jadi safari politik versus safari dakwah. Kalau safari politik aku dapat tabungan dunia. Safari dakwah, insya Allah tabungan dunia juga ngumpul, tabungan akhirat juga alhamdulillah, insya Allah. Bayangkan Allah kasih double loh, Allah kasih double hari-hari ini. Allah. Masya Allah. Seneng banget ya kalau udah ngobrol ketemu Angie ya. Ada banyak hal yang kita diingatkan lagi. Kalau ketemu Mas Muji juga sama, kita juga Hadir juga. jadi jangan lupa nanti nyanyi ya, nyanyi ya. Ya berikutnya kita mau nanya nih, Alia, Mas dan Torik tak akan cabut laporan soal disebut ini ya, kemarin kan sempat melaporkan, ini sempat sharing juga nggak sih? Kita tidak tahu kenapa. Nggak tahu, nggak sempat. Nggak tahu cuma. Tapi ngikutin ya beritanya ya. Aku belum tahu apa yang terjadi, yang masalahnya ini itu belum tahu. Tapi what's wrong with that? Oh, nih aku jelasin ya. Jadi gini. Aku menengahi. Jadi gini ya. Biasa netizen kemarin tuh kan pernikahan ini kan suasana yang bahagia, banyak disorot publik. Tapi ada beberapa netizen tuh yang menuduh katanya itu menikah karena Alia udah hamil gitu. Nah ini pasangan ini ya karena baru memasuki rumah tangga, baru saling melindungi begitu ya. Jadi karena mencemarkan nama baik istrinya, akhirnya Torik berniat melaporkan akun-akun yang sudah memfitnah istrinya. Begitu. Ya, gimana ya? Gimana ya? Ya, kita kan tidak bisa kontrol apa yang omongan netizen ya. Omongan netizen ya kan, apa yang mereka katakan atau apa mereka lakukan. Tapi itu kan maksudnya sebagai bentuk perlindungannya Torik sebagai suami ke Alia. Oh iya, jadi ya Masya Allah ya. bagus kan? Ya. Bagus lah. Emang, aku setuju banget kalau gitu. Setuju banget ya? Oke, baiklah. Nanti kita ngobrol lagi, jangan lupa siap-siap lagunya ya. Nanti janjian aja lagu apa ya. Berikut kita akan wawancara. Ini tadi aku bilang seorang konten kreator, pokoknya dia naik sepeda lah. Sebelumnya dia keliling Indonesia naik sepeda ya. Kemudian tahun ini dia dari Indonesia ke Madinah, ke Mekah naik sepeda 7 bulan. Masya Allah. Kita dengarkan ceritanya seperti apa. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Aryami, konten kreator kelahiran 1995 ini viral karena melakukan perjalanan dari Majalengka menuju Tanah Suci Mekah dengan bersepeda dan membutuhkan waktu selama 7 bulan hingga videonya ditonton lebih dari 36 juta kali. Selama perjalanan tersebut, ia mengaku banyak mengalami suka dan duka, diantaranya ban sepedanya bocor, tersesat dan handphonenya dicuri namun kerap dibantu orang baik. Selama di Madinah, ia juga membagikan momen sedekah subuh dari hasil uang yang dititipkan netizen kepadanya yang mencapai 200 juta rupiah. Ari yang sebelumnya pernah viral karena traveling keliling Indonesia menggunakan sepeda pada Januari 2021 ini pernah bekerja sebagai karyawan marketing ponsel di Tangerang namun memutuskan resign pada November 2020 setelah 3 tahun bekerja karena mengaku ingin traveling. Benarkah Aryami kerap kesulitan saat mengurus visa selama perjalanannya? Dan apa yang membuatnya yakin untuk sampai ke Mekah dengan bersepeda? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke baik, kita sudah bersama dengan Aryami. Jadi aku menyebutnya kamu tuh apa sih, konten kreator atau apa? Apa ya? Konten kreator boleh Konten atau... kreator ya? Karena kan kamu menyebutnya waktu itu kamu keluar dari kerjaan karena kamu mau naik sepedaan aja keliling. Iya, sebenarnya ini hobi sih. Hobi. Ya, tapi hobi ini bisa mendatangkan duit juga akhirnya. Alhamdulillah yang akhirnya ya. Setelah kamu jalani hobi dan juga bikin konten. Betul. Ya. Ini yang terakhir yang kegiatannya adalah dari Indonesia menuju ke Madinah gitu ya. Selama 7 bulan perjalanannya. Kita baca dulu captionnya. Oh ada videonya. Oke kita lihat dulu video perjalanannya seperti apa berikut ini. Tuh bawaannya gimana ya kan? Udah kayak